Oke, halo semuanya. Kembali lagi di tutorial bab 1. Ini kita akan bahas bagian 2. Kemarin kita sudah sampai sini ya, sampai nomor 13, menentukan asimtot datar dan asimtot tegak, gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian 2-nya dari nomor 14 sampai selesai, di mana nomor 14 dan sampai bawah ini akan lebih banyak membahas tentang kekontinuan dan teorema nilai antara. Jadi lebih membahas kontinuitas limit. Nah, di sini kita di nomor 14 disuruh menentukan titik-titik mana sajakah fungsi berikut tidak kontinu. Tentukan juga apakah ketidakkontinuan fungsi titik tersebut dapat terhapuskan atau tidak. Nah, maksudnya terhapuskan atau tidak gimana teman-teman? Nah, jadi berarti kita perlu mengenal dulu apa yang kita definisikan dengan kekontinuan atau kita bisa bilang apalah ya syarat kekontinuan gitu. Nah, syarat kekontinuan itu kita katakan suatu fungsi kontinu di X sama dengan apa ya? Di X sama dengan A gitu misalnya. Jika memenuhi tiga syarat ini. Yang pertama, FA-nya itu harus terdefinisi. Kalau FA-nya sudah nggak terdefinisi, berarti dia gagal untuk kita sebut kontinu. Nah, setelah FA-nya terdefinisi, limit X menuju A-nya ada. Dalam artian, ini akan sama dengan limitnya dari kiri dan kanan harus sama. Jadi dia ada limit gitu ya. Nah, dan yang ketiga yang paling penting adalah yang menjadi syarat kekontinuan yang paling penting adalah limit X menuju A dari fx harus sama dengan FA. Jadi istilah nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya di titik itu. Itu teman-teman. Nah, itu syarat kekontinuan ya. Ini di apa saja lah ya. Yang penting sih yang penting banget kalau kekontinuan itu ini sebenarnya yang nomor 3 teman-teman. Nah, jadi di sini ada untuk yang A. Tentukan di mana saya titik tersebut tidak kontinu. Ya udah jawab aja teman-teman. Tidak kontinu ketika X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan min 2. Ini sudah dikasih sebenarnya. Ketidak kontinuannya sebenarnya. Ya. Nah, masalahnya kekontinuannya terhapuskan atau enggak. Nah, gimana ngeceknya? Caranya gini. Ini kan X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Jadi kita akan coba dulu ketika limit X menuju 2. Gitu kan. Limit X menuju 2, eh kalau kita lihat-lihat di sini. Ini kan yang atas bisa diubah nih. Saya pakai fungsi yang atas ya. Karena kan limit, dia tidak sama dengan 2. Berarti dia hanya mendekati. Jadi kan fungsi ini mendefinisikan jika X-nya 2 atau X-nya min 2, maka hasilnya 5 fx-nya. Sedangkan kalau bukan 2 dan min 2, maka dia didefinisikan oleh fungsi yang ini. Nah, kalau saya lakukan ini, maka saya akan dapat nilai limitnya adalah berapa? Nilai limitnya adalah seperempat ya? Eh, sorry. Setengah ya? Wait. Setengah. Ini enggak kan 2. 2 per 2 tambah 2. Ya, setengah. Nah, inilah yang disebut dengan discontinue yang terhapuskan. Jadi begini teman-teman, kalau misalnya kita masukkan X-nya 2 ke dalam fungsi ini, jelas fungsi ini tidak akan terdefinisi. Karena penyebutnya 0, kita tidak boleh melakukan pembagian dengan 0. Tapi nilai limitnya itu ada. Ya. Nilai limitnya X menuju 2 itu ada. Jadi gambaran kasamnya, ya saya misalnya punya grafik gitu ya. Jadi ini misalnya X-nya 2, misalnya awalnya grafiknya gini nih. Nah, cuman di sini karena dia tidak kontinu alias bukan tidak kontinu ya. Karena dia F2 tidak terdefinisi, maka di sini bolong. Misalnya 5-nya itu di sini gitu ya. Ini kan setengah nih, ini setengah. 5-nya di sini. Jadi dia terdefinisinya di sini. Nah, discontinue yang terhapuskan adalah gimana kita mendesain kembali fungsinya. Jadi saya akan bisa desain lagi fungsinya ini karena kita tahu nilai limitnya setengah. Jadi saya bisa definisikan fx itu sebagai x kuadrat min 2x per x kuadrat min 4 untuk x tidak sama dengan 2 dan eh, akan bernilai setengah ketika x-nya 2. Jadi saya mengubah yang awalnya 5 jadi setengah. Istilahnya saya menurunkan gitu ya. Titik ini ke titik ini saya tambal. Ini namanya discontinue yang terhapuskan. Jadi syaratnya discontinue terhapuskan, kurvanya harus continue dulu dan nilai ininya ada. Tapi gimana ya?
istilahnya itu nilai, misalnya kan di dua nih, di fungsi ini kan tidak ada definisi, tapi nilai limitnya ada. Maka saya bisa menambal di situ. Menurunkan titik ini ke bawah sini. Itu discontinue terhapuskan. Nah, itu kita bawa tinjau untuk duanya. Gimana dengan min duanya? Nah, min duanya teman-teman, itu discontinue tidak terhapuskan. Kenapa? Ini aksen gitu ya. Karena kalau saya tinjau limit X menuju min 2 dari kiri dulu. Ini kenapa tidak dari kiri dan kanan? Karena mau dari kiri dari kanan ya hasil sama aja gitu. Cuman kalau ini hasilnya beda. Ini kan saya bisa ubah gini. Nah, nih. Nah, kalau saya hilangkan ini. Nah, ini kan akan menuju nol. Tapi dia mendekati 2 dari kiri. Berarti kan dari kiri itu berarti min 3, eh, min 3, min berapa gitu ya. Dan seterusnya gitu kan. Maka dia akan menuju tak hingga. Jadi kan istilahnya minus per minus. Hasilnya adalah tak hingga. Sedangkan kalau limit X menuju min 2-nya dari kanan, yang ini kan jadi X plus 2 langsung aja teman-teman ya. Nah, kalau ini kan menuju min 2 dari kanan, berarti ini min 1. Nah, berarti yang ini masih positif. Jadi ini minus per plus. Jadinya minus tak hingga. Nah, satunya menuju tak hingga, satunya menuju minus tak hingga. Nggak bisa teman-teman. Karena ini aja antara limit X menuju min 2-nya dari kiri tidak sama dengan limit X menuju min 2-nya dari kanan. Sedangkan untuk kasus yang ini, yang ini limit X menuju 2 mau dari kiri mau dari kanan, hasilnya akan setengah. Makanya dia continue, tapi ada bolong di sini sehingga saya bisa menambah yang ini ke atas ini ke bawah, namanya removable discontinuity gitu. Nah, jadi kalau begitu, karena kalau limitnya kiri dan kanannya udah nggak sama, nah berarti itu tidak terhapuskan discontinue-nya. Ya, kita coba yang B. Yang B dia bilang GX. Nah, kita akan coba dulu cek limitnya. Limit X menuju 1 dari kiri. Jadi ini tidak kontinunya di X sama dengan 1 ya, tidak kontinunya gitu. Karena dia patah misalnya. Kita coba lihat. Kalau menuju 1 dari kiri kan berarti kita ambil fungsi yang atas. Karena mendekati dia dari lebih kecil dari 1 kan. Maka hasilnya adalah 2. Berjemaah aja. Sedangkan kalau dia didekati dari 1 dari kanan, maka akan jadi berapa? Akan jadi 1. Ya kan? Karena kita ambil fungsi yang bawah. Nah, ini aja sebetulnya tidak sama, tidak ada, berarti tidak ada limitnya. Berarti dia discontinue yang tidak terhapuskan. Karena ilustrasinya begini teman-teman. Ini 1, dia didekati dari kiri 2. Berarti saya gambar ini 2, ini 1. Jadi ini 1 kan. Jadi kurang lebih grafiknya gini. Set, gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, kemudian satunya didekati dari kanan gini. Set. Nah, ini bolong karena di sini X sama untuk X sama dengan 1 fungsinya terdefinisi yang bawah, bukan yang atas. Jadi sini bolong ininya, yang ini ditambal, ininya bolong. Nah, ini aja sudah tidak kontinu teman-teman. Tidak kontinu tapi dia patah. Kalau ini tidak kontinu tapi dia masih mulus, tinggal cuma ada bolongan doang. Makanya kita bisa pindahin titiknya ini dengan namanya mendefinisikan ulang fungsinya gitu. Nah, ini sudah discontinue tidak terhapuskan. Nah, sama dengan C. Untuk yang C, dia akan tidak continue di berapa aja. Akan tidak continue di setiap kelipatan 3. Jadi misalnya titik-titik, misalnya dari min 6, min 3, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Karena kalau teman-teman lihat, fungsi floor itu pasti tidak continue, karena dia fungsi tangga. Jadi ilustrasinya, misalnya saya sini punya 3, saya punya 6, saya punya 9. Jadi fungsinya tuh gini. Ini. Terus ini di sini. Nah, kan tidak patah teman-teman juga. Yang ini sama ini patah. Sama kayak ini. Jadi dia udah tidak discontinue, tidak terhapuskan. Jadi discontinue tidak terhapuskan adalah ketika ada nilai limitnya tetapi fungsinya tidak terdefinisi. Contohnya pada soal A. Gitu. Oke, yang 15 diberikan grafik ya. Oh salah, gue lagi pokoknya. Astaga. Ini pokoknya ditentukan di interval kapan saja dia continue. Interval kekontinuan gitu ya. Nah, interval kekontinuan fungsi ini ada pada mana aja? Ya ini, dari min 4 sampai min 2 dia continue. Terus dia patah kan? Dia lanjut dari min 2 sampai ini. Ya intinya sebenarnya kita bisa mendefinisikan ya ini intervalnya itu adalah dari min 4 sampai 8. Cuman kita harus membuang beberapa titik yang dia tidak continue. Maka saya memberikan garis seperti garis miring di sini. Ya, set.
gitu ya. Terus saya buat kurung kuawa. Nah, kita cek titik berapa aja dia tidak continue gitu. Oh, ini 8-nya bolong ya, sorry. Maaf. Ini 8-nya tidak masuk ya, karena kalau kita lihat kan teman-teman di sini min 4-nya ada tambalnya, ini bolong. Jadi ini tidak kurungnya kurung biasa, bukan kurung siku. Nah, tidak patah di mana aja teman-teman? Patahnya di min 2, ya kan? Patah lagi di mana? Di 2. Patah lagi di mana? Di 4. Patah lagi di 6. Udah gitu. Jadi sebenarnya itu gabungan aja gitu teman-teman. Jadi kayak dari min 4 sampai 2 gitu kan. Terus gabung dengan 2 sampai berapa nih? 2 min 2 sampai 2 gitu kan. Kurung. Gabung lagi ini dari 2 sampai 4. Gabung lagi dengan 4 sampai berapa? 6 gitu kan. Terus gabung lagi dari 6 sampai 8. Jadi tinggal ujung sama ujung. Ya, soalnya begitu ya. Semoga saya tidak salah. Jadi ini interval ya teman-teman ya ini. Ini ini tuh ini yang semua panjangan ini akan membentuk ini semua gitu. Diringkas. Oke, 16, tentukan semua konstanta A sehingga fungsi-fungsi ini kontinu. Ini jam berapa ya? Jam jam 7. Oke, masih pagi. Nah, di sini konstanta A agak ya ini begitulah ya. Nah, jadi yang mau saya bahas adalah ini kan dia udah jamin nih fungsi ini bakal continue gitu kan. Jadi ya kita bakal cuma cek aja syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Nilai limit sama dengan nilai fungsi gitu kan. Nah, untuk yang A, maka kita bisa definisikan limit X mendekati 6 dari X kuadrat min 7X tambah 6 per X min 6 akan sama dengan berapa? Akan sama dengan F6 kan? Maka kalau saya hitung ini nilai limitnya, saya bisa ya ini anak SMA juga bisa lah ya. Ini X min 6, ini X min 1 gitu ya. Kok gue jadi bingung gue. Nah, ini kan F6 nilainya apa? Oh, A. Ya udah A. Berarti ini coret. Berarti di sini masukkan 6 ya kan? Berarti A sama dengan 6 min 1. Maka A sama dengan 5. Beres. Lanjut yang B. Nah, yang B ini baru kita menggunakan nilai limit kiri dan kanan. Cuman yang sebenarnya nggak ada pengawnya juga. Gitu kan. Jadi intinya kan di sini limit X menuju 3-nya dari kiri, dari F C F X, harus sama dengan limit X menuju 3 dari kanan si F X dengan F3 kan. Nah, jadi di sini saya ambil aja gitu. Yang mana lah bebas. Saya maunya ambil yang ini sama yang ini. Karena kalau saya ambil dua ini, ya ini kan mendefinisikan yang fungsi yang sama untuk apa gitu. Saya mau yang beda, yang atas sama yang bawah. Mau yang ini dengan ini boleh, bebas lah ya. Nah, saya maunya yang ini sama yang ini aja. Jadi limit X menuju 3 dari kiri dari Fx berarti kita pakai yang fungsi yang atas kan. Jadi limit X menuju 3 dari kiri fungsinya A kuadrat X tambah 10. Nah, ini akan sama dengan F3. Dimana F3 itu didefinisikan oleh fungsi yang bawah. Itu adalah 12 ditambah dengan 5A. Kenapa bisa 12? Karena 4 kali 3. Nah, di sini masukkanlah kan si 3-nya kan. Berarti 3A kuadrat tambah 10 sama dengan 12 tambah 5A. Berarti di sini 3A kuadrat min 5A min 2 sama dengan 0. Ya, lakukan pemfaktoran. Berapa ya kemarin ya? 3A plus 1 A min 2. Coba cek dulu. Oh ya, betul. Jadi di sini saya bisa dapat A1, A pertama itu min sepertiga, dan A yang kedua adalah 2. Jadi ada 2A. Gitu ya. Oke, mana aman? Aman. C. Tuh sama aja kan? Jadi kalau di sini gimana? Ya, begitulah. Nah, kalau ini saya harus ujinya dengan limitnya teman-teman. Karena kalau saya uji F1-nya mampus. Kalau saya uji F1-nya ini menjadi 0. Jadi nggak bisa. Jadi saya ujinya ya pokoknya pinter-pinter kalian lah gitu ngujinya ya. Yang penting dari ketiga ini gitu. Limit kiri, limit kanan sama fungsinya gitu ya. Nah, jadi saya mau nyamakan dulu limit X menuju 1 dari kiri dari si Fx ini harus sama dengan limit X menuju 1 dari kanan dari si Fx.
Dimana kalau yang dari kiri kan kita pakai fungsi ini. Gampang, masukin aja kan. Berarti 2 kali 1 tambah A. Berarti A tambah, maaf, A tambah 2. Terus yang ini, ayo. Limitnya kan berarti gini. Limit X menuju 1 dari kanan. Ini kan sin A kali X min 1 per X plus 1 X min 1. Nah, saya, kalau saya tulis di sini, A plus 2 sama dengan, nah, di sini sin A X min 1, jadi yang ini bisa saya pecah. Jadi limit X menuju 1 dari kanan dari seper X plus 1 dikali dengan limit X menuju 1 dari kanan dari sin A kali X min 1 per X min 1. Nah, karena ini sama kan jadi istilahnya bisa kecoret gitu kan limit. Kan udah belajar tuh limit X menuju 0 dari sin X per X kan ini kan sudah faktanya satu tuh dari teorema Apit. Nah, berarti kan kalau misalnya di sini X-nya jadi satu, ininya X min 1, ininya X min 1. Jadi ini hasilnya apa? Hasilnya adalah A. Jadi di sini A plus 2 sama dengan, masukkan satunya di sini, setengah dikali dengan A. Maka kalau saya kalikan silang di sini, maka 2A tambah 4 akan sama dengan A, maka A-nya akan sama dengan min 4. Ya, harusnya begitulah ya. Benar lah ya. Masa nggak salah sih? Oh ya, benar, A-nya min 4 gitu. Jadi pokoknya main-mainin aja antara limit kiri, limit kanan, sama nilai fungsinya gitu. Untuk kekontinuan. Lanjut. Nah, ini lebih yang lebih rumit. Dan ini ada evaluasi soal. Evaluasi soalnya adalah ini bukan ini, tapi T lebih kecil dari 0. Ini sama dengan di sini. Dan ini T. Yang buat soal males emang ya. Benci ya. Nah, karena kenapa ini T-nya lebih kecil sama dengan 0 ini salah? Ya karena kalau T sama dengan 0 ya ini fungsi nggak terdefinisi lah tuh. Iya kan? Nah, jadinya kita akan tinjau dulu. Berarti di sini sebenarnya fungsi ini tuh sebenarnya tidak continue di mana ya? Di T-nya 0 sama T-nya 2. Tapi kita disuruh bikin continue. Berarti kan yang butuh kita cek adalah pertama apa? Ayo. Berarti limit T menuju 0 dari kiri dari si GT itu harus sama dengan F, G0 ya kan? Ya enggak? G0 ya. Dimana limit T menuju 0 dari GT itu berarti jadi limit T menuju 0. GT itu adalah C min cos T per T. Sedangkan ini kalau kita masukin T-nya 0 ke sini akan jadi 2B. Nah, teman-teman di sini ada hal yang cukup tricky. Kita di sini nilai C-nya itu harus bernilai 1. Ya, C-nya harus bernilai 1. Kenapa? Karena gini. Ini kan T menuju 0. Artinya penyebutnya 0. Ketika penyebutnya 0, atasnya juga harus 0. Karena ini kan limit. Jadi 0 per 0. Karena tidak mungkin ketika penyebutnya 0, tapi atasnya tidak 0, kan jadi tak hingga atau minus tak hingga. Sedangkan ini didapatkan hasilnya suatu konstanta. Artinya ketika bawahnya 0, maka atasnya juga harus 0. Maka, eh, apa Indonesia ya? Maka haruslah gitu ya. Gitu aja lah ya. Maka haruslah C min cos T ini akan harus juga sama dengan 0. Dengan kita tahu bahwa T-nya menuju 0, maka kita bisa ganti di sini C min cos 0. Maka didapat C-nya sama dengan 1. Nah, maka di sini lanjutannya, berarti di sini saya tahu limit T menuju 0, ini 1 min cos T per T akan sama dengan 2B. Nah, teman-teman kan bisa ngitung limit ini kan? Ya, begitulah ya. Jadi intinya limit ini hasilnya berapa? Ya, hasilnya 0 sih sebenarnya. Males ngitungnya ya. Jadi sebenarnya kalau mau ngitung ini ya kaliin sekawan aja guys. Jadi ini 1 min cos T, ini 1 plus cos T, gitu kan. Ini per T. Jangan lupa ini ada seper plus cos T. Karena kan saya kalikan dengan sekawan. Jadi saya munculkan ini, maka di bawahnya juga saya harus munculkan ini. Nah, ini kan 1 min cos T kan jadi 1 min cos kuadrat T. Di mana 1 min cos kuadrat T ini hasilnya ini akan sama dengan sin kuadrat T. Ya kan? Dikali dengan limit. Ya, ini T menuju 0 berarti masukin aja. Berarti jadi setengah gitu ya. Sama dengan 2B. Nah, ini kan pasti 0 ini.
Yang saya kotak ini kan hasilnya pasti nol, gitu kan? Ya udah, berarti kayak dua, ya pasti hasilnya 2B sama dengan nol. B-nya juga akan sama dengan nol. Oke, kita sudah dapat C dengan dapat B. Berarti kita tinggal mencari nilai A. Nilai A-nya dapat dari mana? Nilai A itu dapatnya dari si 2. Jadi, limitnya dari si GT itu harus sama dengan limit D menuju 2 dari kanan. Ya kan, dari si GT. Dengan kita udah tahu nih A, si B dan si C-nya berapa. Berarti kan saya gini, masukinnya duanya kan. Yang ini kan ke atas nih, masukin duanya berarti jadi berapa? 4A min 2 plus 2 kali B. 0. Ini yang dari kanan, T-nya berarti 2 tambah A tambah 0 tambah C-nya 1. Ya udah teman-teman, jadikan samaan ini ya 4A min 2 sama dengan A plus 3. Maka di sini 3A sama dengan 5. A sama dengan 5 per 3. Beres. Gitu teman. Jadi kalau continuan main-mainin aja limit-limitnya gitu. Oke? Oke. Oke, kita masuk ke TNA, teorema nilai antara. Jadi teorema nilai antara itu ya gimana jelasinnya ya? Nah, ya gitu lah ya. Nah, jadi saya untuk nomor 18 saya akan definisikan dulu fungsinya sebagai fx sama dengan x pangkat 5 min 8x kuadrat plus 2. Nah, kita mau membuktikan ada akar di interval 0 sampai 1. Nah, berarti menurut TNA itu kan jika pada selang konti pada selang tertutup sebenarnya, pada selang tertutup A, B dan FA itu ada W, gitu ya, ada W sehingga W itu di antara eh, FA dan FB, maka terdapat suatu C yang berada di antara AB sehingga FC itu sama dengan W ya gitu ya, gak ada salah tertutup gitu. Nah, jadi kita mau cek gitu ya. Jadi kita akan coba dulu nih intervalnya kan. Kita kan ini kan, coba dulu intervalnya berapa gitu. Kalau saya masukin F0, hasilnya akan jadi 2. Sedangkan kalau saya cobanya F1, maka ini hasilnya akan berapa teman-teman? Hasilnya akan, berapa? Minus ya? Aduh, kok gua ngeblank? Min 7 ya, min 5 ya. Nah, jadi kalau saya gambar grafiknya kan berarti gini. Ya, yang kurang lebih lah gitu ya. Ini 0, ini 1 gitu kan. Satu itu kan 0 di 2, berarti di sekitar sini, min 5 di sekitar sini gitu ya. Berarti kan kalau saya gambar kurvanya gitu ya, misalnya dari sini gimana gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, pasti ya jangan di atas aja bawah. Gimana ya, bebas lah ya gimana ya. Yang penting saya mau menghubungkan ini. Nah, akar itu kan berarti Y-nya 0, ya kan? Kalau kita lihat di sini, ada nih yang memotong di Y sama dengan 0. Tapi kita nggak tahu berapa, ya kan? Nah, maka dari ini terbukti. Jadi cara menjawab ini adalah, nah, F1 lebih kecil dari FC, lebih kecil dari F0, maka pasti terdapat C dalam selang 0 sampai 1 sehingga FC hasilnya sama dengan 0. Karena kenapa kita tahu ini? Karena kita tahu fakta bahwa ada perubahan dari positif jadi negatif. Pasti akan ada 0 di situ yang bertemu. Itu yang kita definisikan dengan TNA. Nah, sama aja sih dengan nomor 19. Jadi kalau nomor 19 saya coba definisikan dulu fungsinya sebagai FC cos C min 5C tambah 1. Nah, kita akan cek dulu intervalnya. Kalau F0 sih ini 1 min 5, ini 2 ya. 2, kemudian kalau ini F P per 2, berarti cos P per 2 berapa? Cos
Pi per 2 min 5 Pi per 2 tambah 1. Ya, ini pasti hasilnya negatif lah ya gitu ya. Negatif 2,5 Pi min 5. Ya, pasti negatif lah gitu ya. Karena kan cos 90 nol, ya kan? Oh, ini salah cuy. Ego. Wait, wait, wait. Salah, salah, salah. Ininya pagi-pagi ya emang ya. Ini 5 Pi per 2. Nah, ini tambah 1. Ya, intinya ini pasti negatif lah. Ya kan? Nah, ya udah sama aja karena F Pi per 2. Ya, sebenarnya gini sih sebenarnya. Karena F Pi per 2 lebih kecil dari nol dan ya benar aja yang sebelah kiri ya. Karena lebih besar dari nol, maka gitu kan, menurut teorema nilai antara terdapat C pada selang nol sampai pi per 2 sehingga FC sama dengan nol lah gitu ya intinya ya. Ini yang ini dibenerin aja gimana kalimatnya gitu. Karena F ini saya ya itulah intinya. Intinya kita ingin membuktikan bahwa ada akar di mana kalau ada akar berarti X-nya si domain akan menyebabkan range-nya nol gitu. Oke, nomor 20 hitung limit berikut ini. Ya udah gitu ya, mau gimana. Ini sebenarnya ada sama dengan juga sih, nggak masalah kalau mau kasih sama dengan juga bener-bener aja gitu. Cuman emang nggak pernah kesampaian aja. Jadi yang A itu kita pakai teorema Apit teman-teman. Jadi kita kan tahu fakta bahwa floor X akan selalu berada di antara di X min 1 dan X. Jadi kalau saya punya floor 2,9, ini kan hasilnya 2. Pasti dia itu 2,9 lebih kecil dari 1 akan selalu lebih kecil dari 2. Nah, intinya berlaku gini lah teman-teman ya. Di floor itu berlaku ini. Nah, berarti saya bisa buat ulang. Kan enak tuh udah dikasih tahu. Floor X, X. Nah, saya mau buatnya ini yang A itu super X. Berarti saya balik. Jadi super X, super floor X, ya kan? Lebih kecil dari super X min 1. Lalu saya semuanya semuanya saya kalikan dengan X. Gitu kan? Jadi X kali super X, gini. X kali super floor X, ya kan? X per X min 1. Baru saya kasih limit. Limit X menuju 0. Ini kan dari 1 berarti. 1 limit X menuju 0 dari X kali super floor X gitu ya. Ya floor super X sama floor super floor X ya sama aja lah harusnya kan. Atau beda ya? Ah bodoh lah gue lah. Ya, ya intinya begitulah ya. Bodoh lah yang penting pasti saya bener gitu. Karena ini pasti nol kayak sesuatu pasti nol gitu. Bodoh yang buat soal sebenarnya. Nah ini berarti limit X menuju 0 dari per X min 1. Nah, karena ini 0, ini sih. Sebentar. Kapan nggak 0 ya? Mampus gue. Oh, shit. Ya, gitu ya. Jadi ada salah. Coba yang B dulu ya. Yang B pasti gue bisa lah. Gue. Masa kamu nggak bisa yang B? Limit X menuju tak hingga. Oh, ngapa limit X menuju tak hingga dulu? Ya, teman-teman buat ini ya dulu, teman-teman. Nih, buat ini ya dulu. Buat dulu X min 1 lebih kecil sama dengan floor X lebih kecil sama dengan X. Terus kan ini kan ditambah sin X ya udah ikutin gitu X min 1 tambah sin X. Pokoknya kita mah ikutin aja kehendak soal mau gimana. Nah, gini kan X plus sin X. Lalu bagi semuanya dengan 2X plus 1, 2X plus 1, 2X plus 1, 2X plus 1. Kemudian di sini semuanya kasih limit. Di limit X menuju tak hingga ya terus sendiri ya, malas ya teman-teman ya. Ini yang mau kita cari saya bentuk kotak gitu ya. Ini limit X menuju tak hingga dari bla 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 bla. Kalau kita hitung fungsinya ini kan setengah ya hasilnya ya. Berarti ini hasilnya setengah. Ini sebuah kotak, yang ini juga hasilnya setengah.
Jadi si kotak pasti nilai limit X menuju tak hingga dari si fungsi yang soal ini, si kotak ini, itu pasti hasilnya juga setengah. Karena berdasarkan teorema Apit. Nah, kenapa yang si bajingan A ini nggak bisa dapat? Nah, kita minum dulu. Eh, Kalau super X itu nggak boleh. Kalau harusnya boleh-boleh aja sih. Tapi ya harusnya hasilnya nol. Cuman ya kenapa nggak nol itu gue ya bingung ya. Nah, limit X menuju nol ya. Oh, atau gini. Gini. Mungkin gini ya. Mungkin hari ini ya. Nah, habis dulu. Semoga tidak salah ya. Duh, lama banget nih ngapus ini. Banyak banget goresan hidup yang membuat hidup ini semakin rumit ya. Oke. Nah, ini kan ini gini. Coba-coba. Ya, kita kan tahu fakta ini. Boleh nggak ya kalau saya buatnya gini gitu. Jadi, floor dari super X min satu. Bukan gini. Jadi kan karena super kan berarti dibalik tuh. Berarti floor dari super X gitu kan. Kemudian ini, gimana sih? Salah. Ah, super X yang ini kan jadinya floor super X. Ini jadi super X min satu gitu. Coba ya, ini coba-coba dulu ya teman-teman. Ini kan ini X kali super X. eh, ini floor dari super X. Yang ini berarti kalau dikali X jadinya satu min X ya nggak? Kalau kita kalikan dengan X kan jadi satu min X tuh. Nah, saya kasih limitnya di sini. Ini ketemu jadinya. Limit X menuju nol dari satu, limit X menuju nol dari floor super X gitu kan. Ini limit X menuju nol dari satu min X. Karena ini hasilnya satu, ini juga hasilnya satu, berarti yang buat soal pinter nih. Nah, berarti limit X menuju nol dari floor super X itu juga hasil satu. Gitu. Kenapa ini teman-teman saya bisa mengubah ini jadi ini? Ya, anggap aja gitu. Ini gantinya super X, ini ganti dengan super X, ini ganti dengan super X. Udah ada yang dibalik. Sat gitu. Karena super kan dibalik jadi. Jadinya gini. Ah, mudah bukan matematika itu dibandingkan fisika? Ya, begitu ya. Oke. Oke, 21. Ini saya soal demen banget nih. Ini zaman ini soal-soal nostalgia SMA banget. Nah, di sini kita diberitahu suatu fungsi limit dan menentukan nilai A dan B. Nah, lagi-lagi konsep yang diperlukan di sini adalah kalau misalnya ini kan limit X menuju 1, bawahnya nol. Maka kalau dia menuju suatu konstanta, atasnya juga harus nol. Maka di sini kita buat bahwa X kuadrat ditambah dengan AX plus B sama dengan nol. Karena kita tahu limitnya menuju 1, maka ini 1 tambah A tambah B sama dengan nol. Maka A tambah B akan sama dengan berapa? Min 1. Nah, maka teman-teman di sini A-nya itu akan sama dengan min B min satu. Maka saya bisa ganti kan di sini. Jadi limit X menuju satu dari X kuadrat min B min satu X ditambah dengan B per X min satu sama dengan 7. Nah, saya mau buang X min satu ini kan. Jadi saya idenya adalah memunculkan X min satu di sini supaya bisa kecoret sama yang di bawah. Gitu. Nah, berarti yang cocok di sini adalah apa? X min B kan? Karena kalau kita kali silang pun jadinya ini min B X min satu X. Nah, ini hasilnya sama dengan 7. Nah, kalau saya coret sat gitu ya. Maka ini satu min B sama dengan 7. Maka B-nya akan sama dengan min 6. Ya kan min 6 nggak? Bener nggak? Bener nggak? B sama 6 gue mirip banget ya. Iya. Oh, benar-benar. Ya, min 6 benar. Karena B-nya min 6, maka masukkan aja di sini. A-nya berarti jadi adalah 5. Ya, maka di sini A-nya 5. Masukin aja ke yang ini. Ke persamaan yang saya kasih bintang. Ya, oke, gampang. Yang ini, yang B, oh menantang nih, ada akamnya nih.
Ya, faktanya sama lah gitu ya. Jadi faktanya ini juga harus nol. Jadi ini berarti adalah akar X plus A min B ini sama dengan nol. Dengan faktanya ini, berarti akar A plus 2 min B sama dengan nol. Nah, kalau ini kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, guys. Jadi saya mau nggak mau jadi limit X menuju 2 gitu ya. Ini kan akan jadi, wait, X plus A plus 2 min B. Yang ini X plus 2 X min 2. Berarti saya kalikan sekawan kan, ini kalikan dengan A plus 2 plus B. Yang ini, sebentar. Oh gini aja ya, kenapa gua tidak kepikiran gitu ya? Wait, 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 wait. Oh ini gini. Kita kan tahu nih angka A plus 2 min B sama dengan nol. Maka kita juga akan tahu bahwa ini akan jadi angka A plus 2 sama dengan B. Berarti saya bisa ganti ini jadi angka A plus 2 gitu kan. Lalu saya kalikan sekawan. Ini akan jadi A plus 2 tambah angka A plus 2. Gitu kan. Tapi kalau gini jadi nol ya, Bang Bang? Bang, jadi nol ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Tuh kan, ngehang kan? Masalahnya kalau ini tuh nggak ada x-nya lagi gitu loh. Oh iya, iya, iya. Salah, 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 salah. Jadi gini teman-teman, ini ya tuh harusnya X. Jadi yang X-nya nggak jangan diganti, yang kita ganti itu B-nya doang. Berarti yang ini tuh akan jadi akar X plus 2 tambah akar A tambah 2 gitu. Nah gini. Nah ini katanya hasilnya separapan. Jadi saya bisa ambil selisih kuadratnya kan. Jadi ini adalah X plus 2 yang dikurangi dengan A plus 2 per ini sebenarnya X min 2 aja sih sebenarnya. Ini X min 2. Yang mau kita hilangkan kan sebenarnya faktor X min 2-nya. Ini saya kalikan dengan limit X menuju 2 dari seper X plus 2 yang di sini saya pindahkan ke sini. X plus 2 kali dengan akar X plus 2 tambah akar A plus 2 set. Nah, gini. Sama dengan seperapan. Kalau saya sederhanakan ini limit X menuju 2 gitu kan. Dari X plus 2 berarti gimana ini? Jadinya X min A ya. X min A per X min 2. Jadi kalau saya masukkan 2, berarti kan jadi 1 per, ini 2 tambah 2 4. Ini tambah, sorry, 4 kali 2 tambah akar A plus 2 gitu kan. Sama dengan 1/8. Nah, faktanya ini kan sama nih bentuk ini. X min A, X min 2 gitu. Jadi ini pasti A-nya 2. Faktanya gitu kan. A-nya pasti 2. Nah, karena kita tahu faktanya 2 dan ini hasilnya 1, maka saya bisa ganti dengan 2, maka sebentar. Sebentar, sebentar. Gini amat sih hidup matematika. Wait, 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 wait. Kuadrat min 4 kan? Ya, kuadrat min 4 kan berarti plus 2 nggak ada masalah tuh. Eh, Entah ya guys. Maaf, manusia juga banyak salahnya tuh. Ini A-nya berapa ya? Ya harusnya A-nya 2 sih. Karena tidak mungkin ada A yang lain. Tapi kalau A-nya 2, jadinya bukan 1/8. Apa kita harus ini ya? Bentar, bentar. Durasi bang. Gimana ya? Bentar, bentar. Biasanya kita skip dulu ya. Biasanya ilham itu akan muncul setelah skip. Oke, oke. Nomor 22. Tentukan suatu interval dengan panjang 1/4 yang memuat akar dari persamaan. Nah ini sebenarnya TNA, cuman kita tuh kan kalau tadi kan dikasih intervalnya nih, yang ini dua soal ini. Yang dua soal ini kan kita dikasih intervalnya. Nah yang ini intervalnya kita disuruh tebak sendiri. Nah makanya itu, di sini kan panjangnya dia bilang 1/4 yang memuat akar dari persamaan ini. Nah, jadi saya coba-coba aja. Misalkan saya definisikan dulu sebagai fx. Fx sama dengan x kuadrat pangkat 3 tambah 2x tambah 1. Saya mau cari interval dengan panjang 1/4. Jadi saya misalkan dulu f0. Berarti ini 1.
Kan kalau mau cari akar TNA berarti satunya harus negatif, satunya harus positif kan supaya ada nol. Jadi kayak saya harus cari nilai FA sedemikian yang negatif dan FB-nya yang negatif, yang positif karena saya jamin ketika ini terpenuhi maka akan ada C pada selang A, B yang menyebabkan FC ini akan sama dengan nol gitu kan, teorema nilai antara yang berkaitan dengan akar. Nah, maka dari itu di sini saya coba cari dulu F0 itu satu. Kalau saya tambah dengan F seperempat, ini pasti hasilnya positif. Maka akan semakin positif. Maka saya cari yang negatif. Misalnya F-nya min seperempat. Kalau F-nya min seperempat, gimana tuh? Kayaknya masih negatif ya, kalau nggak salah. Jadi kan jadinya ya kalkulator aja lah ya. Bentar mana HP gue. Bang, hitung dulu. Oke, jadi min seperempat pangkat 3 ditambah, jadi dikurang setengah ya, dikurang setengah ditambah satu. Oh, masih positif. Masih 31/64. Kurang seperempat lagi kan. Kan kita mau cari panjang intervalnya seperempat. Jadinya berapa? F min setengah. Nah, kalau F min setengah sepertinya hasilnya negatif. Ya kan udah di planning dulu kerjain soal ini. Jadi ini min satu tambah satu gitu ya. Oh, jadi dia min seperdelapan. Jadi kita sudah dapat selang yang positif dan negatif. Yaitu pada selang min setengah dan min seperempat. Nah, karena kita udah dapat intervalnya, disuruh berdasarkan hasil tersebut berikan suatu taksiran untuk salah satu akar dengan galat mutlak kurang dari seperdelapan. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi kan saya punya selang tuh. Ini min setengah, ini min seperempat. Berarti kan akarnya dari si ini kan pasti di antara ini. Ya udah, saya pilih aja misalnya tengah-tengah, titik tengahnya gitu. Pilih pilih akar X sama dengan min setengah ditambah dengan min seperempat yang dibagi dengan 2. Berarti ini berapa nih? Ini kan saya min 3/4, jadi min 3/8 akarnya. Kenapa bisa begitu? Yang ini maksudnya ini apa? Yang seperlapan. Nah, jadi ini, waduh jelek banget tulisannya, bentar ya. Nah, ini kan min 3/8. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat dulu nih, berarti kan min 3/8 di tengah-tengah ini. Tadi kan Anda tahu bahwa panjang interval ini adalah seperempat. Maka panjang interval yang biru ini seperlapan kan? Betul? Jadi saya taksir aja yang ini min 3/8. Nah, pasti galatnya itu kurang dari seperlapan. Ya karena kan ini kan saya jamin kan bukan akarnya. Akarnya kan di sini. Padahal ini dari sini seperlapan. Ya kalau akarnya ini bukan akar kan berarti akarnya mungkin bisa di sini, di sini, di sini. Tapi pasti selisihnya tidak lebih dari seperlapan. Karena yang mentoknya aja udah seperlapan ini kan. Nah, jadi saya sah-sah saja memilih ini taksirannya, taksiran akarnya min 3/8 karena ya galatnya kurang dari seperlapan karena tidak mungkin ini keluar dari interval yang kita udah buat. Jadi kita pilihnya tengah-tengah gitu. Ya, karena ini dari sini udah seperlapan, pasti dari sini ke sini ya seperberapa yang lebih kecil gitu kan. Gitu. Ya, kurang lebih begitu analoginya. Nah, saya benci soal ini. Nomor 23A. Oke, 23A itu ya intinya kita ngubah dari kiri ke kanan. Jadi kan kalau ini saya bisa ubah jadi gini. Ini seperti soal MIP nomor 5 ya kalau nggak salah. Nah, karena saya mau buat jadi epsilon, saya bagi 3, saya bagi 3. Jadi gini kan. Berdasarkan fakta bahwa angka X lebih besar sama dengan 0, maka angka X plus 3 akan lebih besar sama dengan 3. Maka satu pernya akan lebih kecil. Maka di sini akar mutlak akar X, sorry, tambah 3, males banget nih gue, per akar. Ah, ih, ini akar X tambah 3, banyak banget nama video hari ini ya. Berarti ini akan kurang dari akar X tambah 3
alfa X min 3 per 3 kurang dari epsilon. Ini bisa dicoret. Maka kita udah membuktikan ini kan. Maka X min 3 lebih kecil dari epsilon. Untuk yang B, saya menemukan jawabannya, tapi jawabannya bukan epsilon per 6, tapi 6 epsilon. Kenapa? Nanti aja lah bahasnya lah ya. Nah, itu dibuatkan video khusus lah. Nah, yang ini yang terakhir, misalkan untuk setiap epsilon berlaku ini, ya intinya begitu ya. Nah, limit fungsi apa yang dideskripsikan pernyataan di atas? Kan limit X menuju C dari Fx itu sama dengan L. Nah, definisi formal limit itu gini kan bentuknya. Delta Fx min L epsilon. Karena ini C-nya 1, berarti dia limit X menuju 1 dari Fx. Hasilnya berapa? Hasilnya min 2, karena kan jadi plus 2 di sini. Udah beres. Yang A. Kemudian yang B. Tentukan suatu delta yang memenuhi itu. Ya, delta yang memenuhi itu ya. Oke. Jadi gini, yang ini saya ubah dulu ya. Jadi ini kan 2 buka mutlak fx tambah 2 lebih kecil dari 1/100. Berarti mutlak fx plus 2 itu lebih kecil dari 1/200. Di mana saya tahu fx plus 2 itu lebih kecil dari epsilon. Berarti di sini epsilonnya itu adalah 1/200. Karena yang dicari delta, delta itu 3 epsilon. Jadinya 3 epsilon, maka deltanya adalah 3/200. Beres. Yang C, ini kan yang disuruh ubah nih, udah disuruh pakai ini. Ya udah ikutin aja. Jadi ini fx tambah x plus 1 dengan menggunakan ketak samaan segitiga akan jadi gini. Nah, kita kan tahu ya bahwa si ini, ganti warna. Si ini itu kan lebih kecil dari epsilon. Si ini lebih kecil dari 3 epsilon. Nah, kita maunya 1/100. Jadi udah buat aja ini 1/100 gitu. Iya kan? Jadi kita harus cari epsilon berapa ya hasilnya 1/100. Maka sini 4 epsilon sama dengan 1/100. Maka si epsilon sama dengan 1/400. Maka deltanya adalah 3 epsilon. Maka deltanya adalah pilih delta sama dengan 3/400. Beres. Ini gampang kan ini. Ya, yang B saya belum ketemu karena saya temunya epsilon 6 epsilon bukan epsilon per 6. Yang ini coba kita kerjakan ulang ya teman-teman ya. Nanggung soalnya ini udah jam berapa nih? Oh, udah jam 7.40. Tes saya salah di mana ya tuh? Kok gua jadi gini? Yang ini udah benar pasti teman-teman ya. Ini udah pasti benar. Yang di sini ini kan dikalikan dengan sekawan. Jadi X plus 2 min A plus 2. Nah, supaya ininya kecoret kan berarti si A-nya nih harus 2 tuh. Iya kan? B itu akar A plus 2. Jadi, eh atau soalnya salah gitu ya. Tapi nggak tahu juga. Sebentar, kita coba pakai turunan dulu ya. Ini sebenarnya bisa pakai Hopital ya teman-teman. Cuman kita tidak diperkenankan kan. Makanya kita coba curangnya dulu. Berarti kan ini X plus A pangkat setengah. Berarti ini setengah X plus A min setengah. Ya kan? Per 2X sama dengan 1/8. Maka kalau kita masukkan 2, ya kan? Kalau kita masukkan 2 kan ini jadi 1/2 akar A tambah 2. Ini kan kalau masukin 2 4 jadi ya setengah. Berarti ini itu harus akar A plus 2 itu sama dengan 1. Maka A-nya harus sama dengan min 1. Min 1 ya tuh. Setengah X plus A min setengah. Per 2X sama dengan 1/8. Kan X-nya 2 tuh, setengah. Jadi cari A
Ya hanya min satu ya. Kenapa hanya min satu ya tapi ya? Bingung lah. Bah, hapus dulu, hapus dulu. Ah, nah ya teman-teman ya. Giliran pakai tunan jago banget ya. Giliran ini mampus. Saya dulu ya nol ya habisnya. Ya sampai sini dulu deh. Bentar, ini hapus dulu nih. Karena kan tujuan kita itu sebenarnya hanyalah ini kan. Nah, ini kan pasti nol, dijamin atasnya ini nol. Nah, sekarang berarti kan akal A plus 2 min B itu sama dengan nol. Maka kita bisa definisikan akal A plus 2 itu sama dengan B. Nah, jadinya berarti akal X plus 2 min akal A plus 2 per X plus 2 X min 2. Nah, ini dikalikan dengan sekawannya. Ya kan? Nah, di sini, berarti, nah, kalau saya punya limit X menuju 2, ini kan dikalikan sekawan tuh, jadinya X plus 2 min A plus 2 per, ini kan jadinya X min 2 yang di sini nih, karena saya kan mau ngilangin X plus 2-nya. Yang ini 1 per X plus 2 dikali dengan akar X plus 2 ditambah dengan akar A plus 2. Jadinya ini hasilnya 1/8. Kalau saya otak-atik, ini hasilnya ada limit ya. Kalau saya otak-atik kan ini limit X menuju 2 dari X min A per X min 2. Ya kan? Nah, di sini itu kalau saya masukkan limitnya, berarti 4 kali akar 2 tambah 2 kan 4. 4 akar 4 2. Jadi ini 2 tambah akar A plus 2 sama dengan 1/8. Nah, masalahnya yang ini tuh nggak sinkron gitu loh. Antara yang ini, kalau ini kita buatnya A-nya 2, C2, jadinya 16, nggak masuk di akal. Gitu. Sedangkan yang ini udah ketahuan nih, si depannya si X. Gitu. Tapi kalau pakai turunan juga, yang kalau pakai turunan kan gini. Berarti setengah X plus A pangkat min setengah. Per 2X ini 1/8. Nah, kalau saya masukkan 2, berarti kan ini akan jadi setengah kali 2 plus A min setengah. Ini kan kalau masukin 2, ini 4. Jadi ini setengah. Kalau ini setengah, coret. Berarti kan 2 tambah A setengah sama dengan 1. Maka A-nya tuh harus min 1. Kalau A-nya min 1, berarti B-nya gimana ya? Kalau A-nya min 1, ya B-nya ya gampang-gampang aja tinggal dimasukin gitu loh. Ini kenapa pakai cara ini nggak bisa? Nah, coba nanti saya ini teman ya. Yang penting ini bisa menggunakan orbital. Saya belum menemukan formula yang tepat. Berarti saya janjinya yang 21B sama yang 23B ya. Oke, itu nanti saya buatnya di video yang lain atau di posting yang lain ya. Oke, sekian dulu dan selamat minggu depan sudah UTS. Dadah, dadah, dadah.